Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, kita akan membahas tentang yang pertama, kegiatan mengalokasikan dana. Apa saja tentang kegiatan mengalokasikan dana? Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana jenis-jenis kredit. Yang ketiga, apa itu analisa kredit? Dan keempat, bagaimana prosedur pemberian kredit. Semuanya akan kita bahas satu persatu, berikut penjelasannya. Pengertian pengalokasian dana. Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Dalam arti lain, alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya, pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada. Pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut adalah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang dinilainya diukur dengan uang. Misalnya bank membiayai kredit untuk membeli rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank kreditor dengan nasabah penerima kredit atau debitor, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian waktu fasilitas kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan rentang nasabah baik secara intern maupun ekstern, penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. Yang kedua, kesepakatan. Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, ada risiko. Adanya suatu tenggang waktu mengembalikan atau pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet dalam pemberian kredit.
Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. Yang kelima ada balas jasa, yaitu merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan cara bagi hasil. Tujuan dan fungsi kredit. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi atau dibubarkan. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai macam sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Juga berguna untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa, bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Berikutnya, untuk menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara juga. Fungsi kredit. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang berikutnya adalah meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Berikutnya, sebagai alat stabilitas ekonomi.
Yaitu dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. Yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Bagi si penerima kredit, tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusahanya, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Nah, di samping itu bagi masyarakat sekitar, pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah atau kontrakan atau ruko atau jasa lainnya. Yang kedelapan, untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. Jenis-jenis kredit. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi. Antara lain adalah dilihat dari segi kegunaan. Dari segi kegunaan, yang pertama ada kredit investasi. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perusahaan usaha atau membangun proyek atau pabrik yang baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya, kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Nah, pendek kata, masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama. Dilihat dari segi kegunaannya, yaitu kredit modal kerja. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Nah, jika kita lihat dari segi tujuan kredit, yang pertama itu ada kredit produktif. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan akan menghasilkan bahan tambang. Yang kedua ada kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada tambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh, kredit untuk perumahan, kredit modal pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. Nah, dari segi tujuan kredit juga ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan itu digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh, kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor. Berikutnya dilihat dari segi jangka waktu. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam, atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
Berikutnya adalah kredit jangka menengah. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Biasanya untuk investasi. Contoh, kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. Berikutnya adalah kredit jangka panjang. Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur. Bila kita lihat dari segi jaminan, yang pertama ada kredit dengan jaminan. Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang, berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Berikutnya kredit tanpa jaminan. Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama ada kredit pertanian. Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua adalah kredit peternakan. Nah, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang seperti peternakan kambing atau sapi. Yang ketiga kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar. Berikutnya ada kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas lah, atau minyak atau timah. Berikutnya kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. Berikutnya kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Berikutnya kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. Banyak contohnya itu, perumahan KPR, dan sektor lainnya. Berikutnya adalah jaminan kredit. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah yang pertama dengan jaminan. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, sawah, dan lainnya. Sedangkan B, jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya. Berikutnya adalah jaminan orang, yaitu jaminan diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya. Yang kedua, tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dalam menentukan kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan,
dilakukan dengan cara analisis 5C. Apa saja analisis 5C? Yang pertama adalah karakter, yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi. Yang kedua ada capacity, yaitu untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Yang ketiga ada kapital, yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif. Dilihat dari laporan keuangan seperti neraca atau laporan rugi laba dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Yang keempat ada kolateral, yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminannya hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Yang kelima ada condition of economy, yaitu dampak kecenderungan ekonomi secara umum kepada perusahaan. Keberadaan perusahaan sebagai unit bisnis dalam industri dan dalam perekonomian secara keseluruhan. Berikutnya penilaian kredit dengan metode analisis 5P. Yang pertama adalah people, yaitu penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam usaha calon debiturnya. Yang kedua ada purpose, yaitu sasaran dan tujuan pemberian kredit, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada payment, yaitu sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit. Itu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kreditnya. Yang keempat ada protection, mengatasi risiko apabila usaha debitur gagal. Nah, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminannya mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. Yang kelima ada perspektif, analisis kondisi perusahaan dan perspektif mendatang. Berikutnya adalah analisa 3R. Apa itu analisa 3R? Yang pertama adalah return. Apa itu return? Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari penggunaan kreditnya. Yang kedua ada repayment capacity, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan untuk dapat membayar kembali pinjamannya. Yang ketiga ada risk bearing ability, kemampuan perusahaan untuk menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian dalam penggunaan kredit. Metode analisis 7P. Apa saja itu analisa 7P-nya? Yang pertama adalah personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya. Yang kedua, party atau golongan, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga ada purpose atau tujuan,
Itu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat ada prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain, mempunyai prospek atau sebaliknya. Yang kelima ada payment, pengembalian, yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana itu dikembalikan. Yang keenam ada profitability atau kemampuan, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang ketujuh ada protection, penjagaan, bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Aspek-aspek dalam penilaian kredit. Yang pertama ada aspek yuridis atau hukum. Dalam aspek ini, masalah legalitas dalam badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga jadi keabsahannya seperti surat izin usaha industri atau SIUI, surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk sektor perdagangan. Yang ketiga tanda daftar perusahaan TDP. Berikutnya nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Berikutnya keabsahan surat yang dijamin, misalkan sertifikat tanah, serta hal-hal yang dianggap penting lainnya. Aspek pemasaran. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan, baik sekarang ini dan di masa yang akan datang. Prospeknya bagaimana? Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Yang kedua, rencana penjualan dari produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang. Peta kekuatan pesaing yang ada. Prospek produk secara keseluruhan. Aspek keuangan. Penilaian dari aspek ini biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain adalah rasio-rasio keuangan, payback period, net present value, profitability index, internal rate of return, dan break-even point. Yang keempat, aspek teknis atau operasi. Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout, ruangan dengan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Yang kelima, aspek manajemen, yaitu untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya, pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada, dan pertimbangan lainnya. Aspek sosial ekonomi, yaitu menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti meningkatkan ekspor barang, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, membuka isolasi daerah tertentu. Yang ketujuh ada aspek AMDAL, yaitu menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran sering terjadi antara lain itu seperti tanah atau darat menjadi gersang,
air menjadi limbah berbau busuk atau berubah warna, udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising atau panas. Prosedur dalam pemberian kredit. Secara umum, dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh Badan Hukum ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Itu dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup, singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus, berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta relasi dengan pihak pemerintah dan swasta. Yang kedua, ada penyelidikan berkas pinjaman. Penyelidikan berkas pinjaman itu adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan. Yang ketiga ada wawancara 1 atau wawancara pertama. Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan. Yang keempat ada on the spot. Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Yang kelima ada wawancara kedua. Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Yang keenam ada keputusan kredit. Nah, keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya yang harus dibayar. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Yang kedelapan ada realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang kesembilan ada penyaluran atau penarikan dana, yaitu pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus atau secara bertahap. Berikutnya adalah kualitas kredit. Dalam melepas kredit agar berkualitas, pihak perbankan perlu memperhatikan dua unsur, yaitu laba atau return. Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai sebaik kesehatannya. Yang kedua, tingkat risiko atau RASH. Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan.
Ada 4 faktor kesehatan bank. Yang pertama, tingkat return on asset atau ROA. Yang kedua, return of equity atau ROE. Yang ketiga, timing of return, waktu perolehan laba. Yang keempat, future prospect, prospek kedepannya. Jenis risiko bank. Adapun jenis-jenis risiko bank yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi sebagai berikut. Risiko lingkungan. Artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan, terutama yang berkaitan dalam lingkungan luar atau eksternal perbankan. Nah, risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko, antara lain risiko ekonomi, kompetisi, dan risiko peraturan. Yang kedua ada risiko manajemen. Nah, artinya risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan atau internal, seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan. Yang ketiga, risiko penyerahan. Risiko penyerahan juga lebih terpengaruh oleh internal bank, seperti risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko strategik. Yang keempat, risiko keuangan, berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko leverage, dan risiko internasional. Di dalam manajemen kredit terdapat beberapa fungsi sehingga memudahkan bank untuk menjalankan aktivitas kreditnya. Oleh karena itu, pemisahan fungsi dalam organisasi kredit juga harus memperhatikan keberadaan fungsi-fungsi tersebut. Berikut ini pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pada umumnya terdiri dari pemasaran kredit, analisis kredit, taksasi jaminan, administrasi kredit, audit kredit. Ukuran kualitas kreditnya adalah yang pertama, lancar atau tepat waktu. Nah, yang disebutkan lancar atau tepat waktu adalah pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu, pembayaran angsuran bunga yang tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit dijamin dengan agunan yang tunai. Yang kedua, dalam perhatian khusus, tunggakannya kurang lebih dari 90 hari. Yang ketiga, kurang lancar, substandar. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari. Sering terjadi cerukan atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan oleh bank lebih dari 90 hari. Mutasi rekening relatif rendah. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. Dokumen peminjam yang lemah. Yang keempat, diragukan lebih dari 190 hari. Yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi uang prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga. Yang kelima, ada macet lebih dari 270 hari. Nah, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman yang baru. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Berikutnya adalah proses pemberian kredit oleh bank. Nah, ini merupakan suatu struktur gambar dari proses pemberian kredit oleh bank. Yang pertama ada permohonan kredit, turun menjadi penelitian berkas, turun lagi menjadi analisis kredit, diambil keputusan apakah ditolak, apakah diterima. Bila diterima, diberikan penegasan
pengikatan jaminan, asuransi kredit. Dari asuransi jaminan harus ada pencairan, pengelolaan, dan pengawasan. Berikutnya adalah berkas permohonan kredit untuk jenis usaha. Pertama, surat permohonan kredit. Yang kedua adalah lampiran yang terdiri dari akte pendirian, surat kuasa sehubungan dengan hak substitusi, surat-surat izin yang masih berlaku, daftar isian yang disediakan oleh bank, jaminan kredit, surat kontrak, organisasi dan manajemen perusahaan, proses produksi, laporan keuangan, studi kelayakan, data realisasi usaha, data rencana usaha, data persediaan barang, dan data lainnya. Berikutnya adalah dokumentasi. Yang pertama ada akte pendirian beserta perubahan-perubahannya. Yang kedua ada surat izin-izin seperti SIUP, TDP, NPWP, PBB, dan sebagainya. Yang ketiga ada data kolateral, sertifikat atau BPKB, dan sebagainya. Yang keempat ada catatan hasil pertemuan. Yang kelima laporan perkembangan usaha debitur. Berikutnya adalah teknik penyelesaian kredit macet. Kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan oleh dua unsur, yaitu yang pertama dari pihak perbankan. Artinya, dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Yang kedua dari pihak nasabah. Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal. Yang pertama adalah adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Yang kedua, adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh, kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama atau kebanjiran, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Berikutnya adalah penyelamatan terhadap kredit macet. Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah rescheduling, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini, si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Yang kedua, memperpanjang jangka waktu angsuran. Nah, dalam hal ini, memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali. Yang kedua, penyelamatan terhadap kredit macet adalah dari reconditioning. Yang pertama adalah kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Yang kedua adalah penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar. Berikutnya ada penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Yang berikutnya adalah pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas. Yang keempat, ada kombinasi. Yang ketiga dulu, ada restructuring, yaitu dengan menambah jumlah kredit. Dan ada juga dengan menambah equity.
yaitu dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik. Yang keempat ada kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Yang kelima, penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Baik, sekian pemaparan dari materi pertemuan kali ini. Diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami tentang kegiatan mengalokasikan dana, dan diharapkan juga mahasiswa dapat memahami tentang bagaimana jenis-jenis kredit, dan diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang analisa kredit dan prosedur pemberian kredit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.